Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamidah SST. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi watak keramian dengan subset saya Sirsak, sarana informasi seputar kehamilan. Bunda-bunda semua tahu apa itu kehamilan? Kehamilan normal adalah penyatuan dari spermatozoa dan ovum, kemudian dilanjutkan dengan nidasi dan implantasi, di mana embrio atau fetus terdapat pada tubuh seorang wanita atau pada rahim wanita yang berlangsung selama 40 minggu. Tanda-tanda kemungkinan hamil. Ingat ya Mam, ini tanda-tanda kemungkinan hamil, bukan pasti hamil. Nah, di sini tanda-tandanya ada tanda Hegar, tanda Pikasek, tanda Braxton-Hicks, tanda Blatterman, dan tanda Katwig. Ingat semua ini ya bunda-bunda harus ibu periksakan ke bidan atau tempat pelayanan kesehatan. Bunda-bunda apakah sudah memeriksakan kehamilannya ke tempat bidan atau tempat pelayanan kesehatan? Nah, antenatal care adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan fisik dan mental ibu hamil. Pemeriksaan ini membantu memastikan janin dan ibu hamil dalam kondisi baik. Nah, antenatal care itu dilakukan minimal 6 kali ya bunda-bunda. 2 kali pemeriksaan pada trimester 1, 1 kali pemeriksaan pada trimester 2, dan 3 kali pada pemeriksaan trimester 3. Bunda-bunda tahu tidak tujuan dari antenatal care atau pemeriksaan kehamilan? Memantau dan memastikan kesehatan ibu hamil dan tumbuh kembang janin di dalam kandungan berjalan dengan baik, mendeteksi komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan, meningkatkan kesehatan ibu hamil dan calon bayi, mempersiapkan proses persalinan agar dapat berjalan lancar, mengurangi risiko trauma pada ibu hamil saat persalinan, mengurangi angka kesakitan dan jumlah kematian pada ibu hamil, menambah pengetahuan pasangan agar anak tumbuh dan berkembang secara normal, meningkatkan kesiapan ibu hamil supaya bisa melewati masa nifas dengan baik, mempersiapkan ibu hamil agar dapat memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Untuk mengetahuinya secara lengkap, bunda-bunda bisa berkonsultasi dengan bidan atau dokter kandungan. Berikut jenis pemeriksaan ANC kehamilan yang terbagi menjadi 10T. Penghitungan tinggi dan berat badan. Pengukuran tinggi badan biasanya dilakukan pada pertemuan pertama. Sementara itu, berat badan ditimbang setiap kali kunjungan. Perhitungan keduanya dilakukan untuk melihat indeks massa tubuh IMT ibu hamil. Berikut penambahan berat badan saat hamil yang normal. 20 minggu pertama, berat badan bertambah sekitar 2,5 kilo dibandingkan sebelum hamil. 20 minggu berikutnya, berat badan bertambah sekitar 9 kilo. Berat badan selama kehamilan dapat bertambah maksimal 12,5 kilo. Pengukuran tekanan darah. Tekanan darah diukur tiap kali pemeriksaan kehamilan rutin. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi akibat tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Hipertensi selama kehamilan berpotensi mengganggu pertumbuhan janin. Selain itu, kondisi ini juga meningkatkan risiko bayi lahir mati. Tentukan lingkar lengan atas atau lila umumnya. Pengukuran lila dilakukan saat awal pemeriksaan ANC kehamilan. Lewat lingkar lengan atas, dokter bisa mengetahui status gizi ibu hamil. Apabila hasil pengukuran kurang dari 23,5 cm, ibu hamil perlu menaruh perhatian lebih pada asupan gizinya. Kurang gizi selama kehamilan dapat berdampak buruk bagi janin dan ibu sendiri. Pengukuran tinggi fundus uteri. Pengukuran tinggi fundus uteri biasanya dilakukan saat kehamilan memasuki usia 22 hingga 24 minggu. TFU atau tinggi fundus uteri membantu dokter untuk mengetahui taksiran berat janin dan usia kehamilan. Selain itu, TFU juga bisa menggambarkan perkembangan dan kondisi kesehatan janin. Apabila dirasa tidak normal, pemeriksaan lanjutan akan dilakukan untuk mencari tahu penyebabnya. Menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Pengukuran DJJ dilakukan untuk mengetahui adanya tanda kehidupan pada janin. Biasanya, detak jantung janin baru dapat didengar ketika kehamilan memasuki usia 11 minggu. Sementara itu, presentasi janin baru dilakukan saat usia kehamilan 34-36 minggu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui posisi bagian terbawah janin. Screening status vaksin tetanus.
Tujuan screening ini yaitu untuk mengetahui jumlah vaksin tetanus yang sudah diterima ibu hamil. Vaksin ini membantu mengurangi risiko penyakit tetanus pada ibu hamil dan calon bayi. Selama kehamilan, ibu hamil yang belum pernah menerima imunisasi TT harus divaksin paling tidak 2 kali. Vaksin dilakukan saat kunjungan pertama ANC dan 4 minggu setelahnya. Pemberian tablet tambah darah TTD. Zat besi merupakan mineral penting yang sangat dibutuhkan oleh ibu hamil. Mineral ini berguna untuk menambah asupan darah selama kehamilan. TTD diberikan setidaknya 90 butir selama hamil. Lewat pemberian TTD, ibu hamil diharapkan bisa mempersiapkan dan menjalani persalinan dengan sehat. Tes laboratorium rutin. Serangkaian tes laboratorium akan dilakukan selama kehamilan untuk mencegah kondisi yang berpotensi membahayakan janin dan ibu hamil. Berikut ini beberapa tes laboratorium dalam antenatal care. Tes golongan darah, tes kadar hemoglobin darah, tes protein dalam urin, tes kadar gula darah, tes sifilis, dan tes HIV. Tata laksana atau penanganan kasus. Prosedur ini merupakan tindak lanjut dari tes laboratorium. Apabila ditemukan masalah, dokter akan segera melakukan penanganan. Jika kondisinya tidak dapat tertangani, dokter akan merujuk ibu ke fasilitas kesehatan yang memiliki sarana dan prasarana lebih baik. Dengan begitu, risiko komplikasi kehamilan bisa dikurangi. Temui cara konseling. Konseling akan dilakukan pada setiap pemeriksaan ANC kehamilan. Dalam prosesnya, ibu hamil atau pasutri akan diberikan pengetahuan terkait hal berikut: cara menjaga kesehatan ibu hamil, perilaku hidup bersih dan sehat selama kehamilan, peran suami atau keluarga selama kehamilan, tanda bahaya pada kehamilan, persalinan dan nipas, asupan gizi yang harus dipenuhi, gejala penyakit menular dan tidak menular yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan ibu hamil dan janin. KB setelah persalinan. Antenatal care sangat penting bagi ibu selama kehamilan. Perawatan ini tidak hanya penting untuk memastikan perkembangan dan keselamatan janin, tetapi juga kesehatan ibu hamil. Untuk menentukan waktu kunjungan, konsultasikan kepada bidan dan dokter kandungan. Semakin sering dilakukan, risiko komplikasi kehamilan tentu semakin berkurang. Tanda bahaya dalam kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Pertama, perdarahan vervaginam, artinya keluar darah dari jalan lahir. Kedua, hiperemesis gravidarum atau muntah yang berlebihan pada saat awal kehamilan. Kemudian, sakit kepala hebat atau menetap dan nyeri perut yang hebat. Berikutnya, bayi kurang bergerak seperti biasa, penglihatan kabur, keluar cairan vervagina atau keluar air-air di jalan lahir, bengkak di wajah dan jari-jari tangan, serta bengkak di kaki. Sekian video edukasi ini, semoga bermanfaat buat bunda-bunda seberataan. Nah, bila bunda-bunda ada yang ditakunakan, coba googling di HP bunda-bunda di alamat website Wadah Tatakunan Keramian. Dan bila ada takunan mengenai kehamilan, klik aja di subset Sirsak.